Hai, aku mau bagi pengalaman papa mama aku siapa tahu bisa menjadi penyemangat di saat keadaan tidak baik. Papaku salah satu orang yang survive dari kerusuhan 1998, jadi tahun 1997, kami sekeluarga pindah dari Samarinda ke Tangerang. Karena usaha furniture papa bangkrut, kami sekeluarga mulai hidup baru di Tangerang. Dengan sisa modal yang ada papa sewa ruko, kemudian buka toko bangunan. Papa mama. Aku cerita 3 bulan pertama buka toko satu kaleng cat pun gak ada yang terjual, tapi papa mama aku gak menyerah. Papa tiap sore naik motor muter ke perumahan untuk bagi kartu nama dan memperkenalkan tokonya. Di saat dapat orderan yang nilainya tidak seberapa dan harus kirim jauh, tetap dia kirim. Padahal kalau dipikir, untungnya untuk bayar bensin aja gak cukup, tapi asal barang terjual saja sudah senang. Setiap hari bangun jam 4 pagi untuk kirim pesanan yang jauh itu, jam 6 pulang langsung buka toko. Sampai jam 9 malam, berdua dengan mama aku. Mama aku bantu nyusun bata, angkat pipa, besi, nyekop pasir, semua mereka lakukan berdua belum bisa bayar karyawan. Untung bisa buat makan saja sudah bersyukur. Papa aku ngirim barang sendiri, karena mama harus jaga toko dan ngurus anak. Setiap malam sehabis tutup toko mereka, masih harus beberes rumah. Mama nyuci dan setrika baju sampai jam 11 malam. Karena waktu itu belum sanggup beli mesin cuci, jadi cuci pakai tangan. Anak-anak tidur di kasur busa, papa mama tidur di kasur Palembang. Karena beli kasur spring bed pun belum sanggup. Singkat cerita terjadilah kerusuhan 1998, banyak toko dijarah dan dibakar. Orang-orang Cina ketakutan barang-barang dijual murah. Tokonya dijual lalu mereka pulang ke daerahnya. Ya, harusnya yang benar begitu ya, tapi papaku di luar nalar justru dengan sisa modal dia beliin barang-barang yang dijual murah itu. Dia stok banyak-banyak sampai uang habis semua. Sampai suatu malam, orang-orang datang ke depan toko, kami mau menjarah. Bukannya kabur papa aku pakai topi untuk nutupin mukanya dan berdiri di depan toko sendirian. Ngebayangin jadi dia saat itu aja, aku nggak sanggup. Tapi dia sangat hebat tetap melindungi keluarga dan tokonya. Di saat tokonya diserbu orang yang banyak sekali, mereka menanyakan papa aku Cina bukan. Papa aku jawab saya bukan Cina, saya Indonesia. Kami yang di dalam toko menangis ketakutan. Dan datanglah beberapa tukang ojek kenalan papa aku. Mereka membela papa aku bukan Cina. Akhirnya orang itu pergi. Kebetulan toko aku dekat dengan pangkalan ojek, dan papa aku baik dengan mereka. Dia suka berbagi rejeki dan makanan. Akhirnya malam itu pun lewat beberapa bulan kami tidak buka toko. Sampai situasi mereda kami buka toko kembali, di situ titik kebangkitan papa, orang-orang sibuk memperbaiki rumah dan bangun rumah kembali. Barang-barang yang dulu dia beli murah, sekarang banyak yang membutuhkan, karena banyak toko tidak buka lagi. Tokonya mulai banyak dikenal dan dapat pelanggan baru. Di saat tokonya mulai ramai dan banyak pembeli, papa aku perpanjang sewa ruko 10 tahun. Kira-kira baru berjalan 2-3 tahun pemilik ruko, info rukonya dia tidak mau sewakan lagi. Uang sewa yang sudah papa bayarkan 7-8 tahun dikembalikan, kami harus pindah sebelum waktu yang dia tentukan. Papa mama aku tidak mau kalah dengan keadaan mereka cari rumah atau toko di daerah itu. Semua uang dari tabungan sampai modal toko, dia pakai untuk beli rumah. Sudah beli kan perlu renov, karena itu bentuknya rumah. Akhirnya, surat rumah itu digadai ke bank untuk biaya renov sampai jadi toko. Tapi itu pun uangnya masih kurang karena renovnya banyak. Dan bahan renov ambil dari toko semua. Memang bahan tinggal ambil aja karena bayar ke supplier Tempo. Tapi waktu jatuh Tempo, uangnya tidak ada. Jadilah setiap sales nagih alasannya kalau tagih ke Enci. Atau kalau tagih tunggu engko, papa mama aku tidak pernah berdua di toko untuk menghindari sales. Maaf jangan ditiru ya. Ini perbuatan salah dan mereka terpaksa. Salahnya mereka membangun dengan uang untung dan modal terpakai semua, belum bayar tukang. Karena waktu itu sudah kepepet toko baru, harus jadi sebelum kami diusir. Yang aku ingat saat itu, kami setiap hari makan telur dadar dan sarden, tidak pernah pergi hari Minggu pun di rumah. Di saat libur sekolah teman jalan keluar kota, kami, aku dan adik laki-laki aku, ke mall saja. Tidak setiap hari hanya nonton TV atau kalau bosen, kami main dengan pasir, batu, dan daun, jadi masak-masakan. Akhirnya, kami pindah 6 bulan sebelum masa kontrak ruko kami habis, dan papa aku benar-benar luar biasa. Dia kepikiran pindahin nomor telepon toko di ruko itu ke toko yang baru. Dia urus sendiri ke Telkom. Karena banyak pelanggan tokonya pesan barang hanya telepon karena sudah percaya, dia cetak spanduk besar kalau toko kami pindah tidak jauh dari situ. Kalau orang pikir kan sayang masih sisa 6 bulan lagi malah sudah pindah, tapi buat papa aku itu peluang,
supaya pelanggannya tidak diambil. Karena papa aku tahu yang punya ruko mau usir papa aku untuk buka toko bangunan lagi, dia mau ambil pelanggan papa aku. Jadi papa aku tutup tokonya dan pindah. Padahal masih ada sewa 6 bulan lagi di ruko itu untuk kasih tahu kalau tokonya pindah, yang punya ruko pun tidak bisa ambil paksa ruko itu. Karena waktu sewa papa aku belum habis, dalam waktu 6 bulan itu, dia manfaatkan untuk info ke pelanggannya. Toko sudah pindah dan toko yang lama sudah tutup, nanti kalau buka lagi itu buka toko dia. Kebayangkan pinternya papa aku, dia selalu fokus ke solusi di setiap masalah dia, bisa-bisanya kepikiran pindahin nomor telepon dan pindah sebelum waktunya, supaya orang-orang tahu tokonya pindah dan pelanggannya tidak diambil pemilik ruko. Tapi kami masih hidup hemat, kalau Sekang bilangnya frugal living ya. Tapi untuk anak papa mama aku selalu beri yang terbaik, kami minta apa pasti dibelikan. Tapi mereka sangat hemat hidupnya. Pelan-pelan cash flow toko membaik, mulai bisa bayar tagihan tepat waktu. Tapi kami tetap hidup frugal living. Mama aku selalu bilang, dia punya target selesaikan bayar utang pinjaman bank sebelum jatuh tempo. Karena dia bilang, kalau surat toko ini sudah di tangan lebih tenang, setidaknya kami masih punya piring nasi. Kalau surat masih di bank, masih sewaktu-waktu bisa disita. Beberapa tahun kemudian, mereka bisa tebus surat toko. Yang aku ingat ekonomi kami membaik saat aku masuk SMA, karena tiba-tiba mereka beli rumah depan toko, dengan cash aku MSH ingat nominalnya 400 juta tadinya. Aku mikir, emang mereka punya uang? Ternyata punya dong, karena tanda tangan surat jual belinya di toko. Jadi, aku lihat depan mata aku. Jadi, selama ini mungkin karena dididik hidup frugal. Jadi, aku kira mereka nggak punya uang. Yah, hidup untuk makan dan sekolah kita aja. Sejak itu, kita mulai bisa pergi liburan setiap libur lebaran. Kita mulai liburan keliling Jawa dulu, belum ada tol Trans Jawa, jadi masih lewat Pantura. Tahun depannya lagi kami ke Bali, sampai kami bisa ke beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Timur, sampai Australia. Kami liburan 1 tahun 1 kali saat lebaran aja, karena saat lebaran tukang pulang kampung lama, mereka lebih tenang ninggalin toko, mereka takut banget langganannya diambil toko lain. Karena di daerah aku makin banyak yang buka toko bangunan. Mungkin kalian kira papa aku seperti Guan-shik di drakor. When life gives you tangerines, emang iya untuk hati baja, kerja keras dan pantang menyerahnya. Tapi nggak perlakuannya ke mama aku. Papa aku masih patriarki banget, mulutnya kasar, KDRT, pastinya main tangan, kaki, lempar barang. Bukan piring lagi dilempar, cat dilempar, kadang cat 1 kilo, kadang cat 5 kilo. Papa aku keras kepala, tidak bisa dikasih pendapat. Menurut dia bener ya bener, kalaupun salah dikasih tahu tambah marah. Mama aku cuma bisa nangis cerita ke aku, atau ke adiknya di Kalimantan. Yang hebatnya dia tidak pernah ninggalin papa aku. Dia selalu bilang, kasihan nanti aku sama adik aku jadi tidak punya papa. Kejadiannya sering terulang sampai aku SMA, aku pernah bilang, kenapa tidak pisah mama bisa cari uang sendiri, mama bisa buka toko lagi. Tapi dia nggak mau ninggalin papa aku dan anak-anaknya. Dia terus bertahan cuman bisa nangis. Kalau sudah berantem begitu, papa aku jurus jitunya tidak mau makan. Mama aku nggak tegaan takut, papa aku sakit, tidak makan seharian. Jadi mama yang minta maaf dan bujuk papa untuk makan. Udah dibujuk aja papa masih belagu tetap tidak mau makan, sampai mama minta maaf berkali-kali dan nangis. Aku aja yang anaknya sebel liatnya papa yang salah dia, yang ngambeknya sampai begitu, malah mama yang minta maaf dan rayu dia makan takut sakit. Kalau aku jadi mama mah bodoh amat biarin aja sakit biar tahu rasa. Jadinya, kalau salah nggak pakai ngancem mogok makan. Tapi mamaku nggak tega kalau mereka berantem pasti nggak sampai 1 hari sudah baikan. Karena mama nggak tega, pasti setiap makan malam dirayu biar makan. Hebatnya mama aku, setiap aku marah mama aku yang minta maaf, dia selalu bilang, kamu tidak boleh begitu, dia papa kamu. Kamu ada hari ini karena dia, papa kamu hebat dan pekerja keras. Karena aku sering diulti begitu, jadi kalau mereka berantem aku diam aja. Kalau aku bela nanti aku yang salah. Paling aku cuma dengar curhatan mama aku. Tapi emang bener ya, peribahasa batu sekeras apapun, bolong juga, kena tetesan air. Hati papa aku yang keras lama-lama luluh, lihat mama aku yang tulus temenin dia, berjuang susah dan senang. Tapi berubahnya lama ya, puluhan tahun lah. Makin kesini papa aku makin bisa kontrol emosi. Paling kalau marah ya, mulut aja tidak pakai tangan kaki. Mungkin dulu waktu kecil papa aku banyak nonton film kungfu, jadi terinspirasi melakukannya ke mama. Tapi papa aku tidak pernah mukul anak marah aja, jarang banget.
Jadi, kalau ke anak sayang banget, jarang marah, tidak pernah mukul, minta apa pasti diusahakan. Tapi kalau ke istri kayak singa kelaparan. Singkat cerita sekarang, aku sama adik aku sudah menikah. Papa mama aku sekarang banyak habiskan waktu berdua, aku senang dan bangga mereka bisa menikmati masa tua mereka. Setahun mereka bisa 4-5 kali. Ke luar negeri, honeymoon, atau jalan sama teman, yang dulu mereka tidak bisa lakukan. Ini foto mama aku post kemarin di FB, sekarang mereka lagi di Cina. Buat sekarang yang sedang tidak baik-baik saja, terus berjuang, dan jangan menyerah, perjuangkan saja apa yang bisa diperjuangkan. Walau tidak ada yang bisa menjamin hasilnya bagaimana, yang penting kita berjuang. Mungkin perjalanan kita masih jauh, tapi terus berjalan dengan doa dan berusaha. Siapa tahu hidup kita akan happy ending. Walaupun tidak happy ending, setidaknya kita berjuang sampai akhir. Biar Tuhan yang menentukan hasilnya. Percaya aja badai pasti berhenti sekencang apapun. Mama aku pernah bilang ke aku, kalau orang itu tulus ke kita, dia pasti akan berubah dengan sendirinya. Dan benar, ternyata papa aku yang kasar, galak, dan kaku. Sekarang bisa pose foto begitu. BTW jangan terkecoh dengan foto itu. Nggak tahu, itu mereka foto pakai kamera. Jadi hasilnya awet muda begitu. Aslinya tidak begitu kok, mereka sudah tua dan keriput. Buat yang sedang berjuang dengan pasangan masing-masing, kalau kalian merasa pasangan kalian pantas diperjuangkan ya, silakan perjuangkan. Tapi kalau kalian merasa pasangan sudah sangat keterlaluan, tidak ada salahnya kalian mengambil keputusan terbaik untuk kalian. Kita tidak tahu orang bisa berubah atau tidak. Tapi kalau kita tidak coba sabar menunggu, kita juga tidak akan tahu orang itu bisa berubah atau tidak. Hidup itu seperti judi, kita pertaruhkan semua yang kita punya, tapi tidak tahu hasilnya. Terima kasih sudah membaca cerita aku, ini based true story pengalaman ortu aku. Tapi, ada beberapa part aku lupa, karena masih kecil. Terima kasih sudah like dan komen cerita aku. Aku senang sekali seperti punya teman cerita baru. Semoga cerita aku bisa jadi penyemangat ya. Sebenarnya cerita itu juga aku tulis untuk diri aku sendiri. Di saat keadaan tidak baik-baik saja, jangan menyerah, terus berdoa dan berusaha. Apapun keadaannya. Melihat ortu aku jadi semangat, mungkin kalau kita terus berjuang dan berusaha akan ada hari di mana kita menceritakan pengalaman kita ke anak cucu kita untuk menjadi penyemangat dan motivasi mereka.